Baik kawan-kawan media yang saya hormati, media cetak, online ataupun televisi, saya adalah hari ini mendapatkan kabar ya. Tadi pagi saya mendapatkan kabar kalau saya sudah dilakukan oleh IND ya, terkait laporan di Polda Metro Jaya. Saya bersama kawan-kawan RD partner lembaga Indonesia, mohon maaf yang intinya memberikan konfirmasi klarifikasi di hari ini, yang mana saya di hari Senin dari televisi, dari media sosial yang berseliweran yang menyampaikan bahwa inisial DL dengan AL sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini yang berkepentingan dengan saya. Jadi ya saya terima kasih buat Nopi, yang mana saya tahu yang dimaksud apa yang dilaporkan, karena memang saya memahami ketika seseorang merasa dirugikan, itulah hak warga negara untuk melaporkan warga negara yang lain. Nah, terkait kembali lagi flashback ke belakang, sebetulnya bisa dilihat di salah satu YouTube Koko Hiro Cimot bahwa kami sudah bercengkrama, bahkan beberapa satu hari kemarin lah ya, malam minggu kita ketemu dengan TNI di Komal, dan mungkin itu hak saudariku mau melaporkan saya. Cuman apakah untuk di proses ini, apakah harus tidak dilakukan yang sama? Kemarin saya berkomunikasi dengan ketua tim Ropi, yang mana pada jam 19 saya konfirmasi kepada beliau bahwa menanyakan apakah saya sudah dilaporkan. Akhirnya oh tidak, belum ada. Nah, ternyata pada jam 19.20 katanya saya dilaporkan. Ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kebetulan saya sudah mengakhiri semuanya. Bahkan kemarin saya berresmen 47 hari, tepat hari ini saya sudah tidak lagi tentang udara. Bahkan saya menyampaikan di beberapa diskusi platform virtual bahwa saya menyampaikan tidak pernah saya menyampaikan hal yang memang suatu isu-isu yang akan meluas. Jadi saya salah satu pesan dari individu rakyat Indonesia yang menginginkan kondusif persoalan ini. Jadi saya memahami jika saya kemudian katakan melanggar etik menurut Pak, dan saya minta maaf. Dan saudara pun mengatakan mengapresiasi dengan tindakan saya, tapi nggak, saya cuma hanya menyampaikan sesuatu, dan ketika menyampaikan sesuatu permintaan maaf saya, ternyata tidak menunjukkan saudara untuk jalur hukum, bukan saudara yang mohon maaf saya kemarin ikut lagi karena memang saya dikeluarkan dari kuasa hukum Agus. Saya tidak menjadi kuasa hukum. Namun apa yang terjadi, dan insya Allah mohon maaf untuk juga ini, besok akan melaporkan saudara di Polda Metro Jaya, dan ada beberapa laporan, mungkin bukan satu. Selanjutnya saya langsung ke Dukcapil, pendataan identitas ganda saudara. Belum bukti lain yang mungkin nanti rekan-rekan bantu saya akan menganalisa masyarakat ya, tegaknya perkara ini. Sebetulnya hukum ini sudah kita lihat dengan pengacanya ya, cuma tidak menyalahkan, silahkan ya, karena pelaporan itu dilakukan kepada orang yang mendapatkan kerugian dan real, tentu itu ada. Tapi
kalau orang yang mungkin tidak memiliki etik norma juga nilai-nilai patut, orang itu tidak merasa sombong, akan mau dia bangga dengan kesalahan tersebut, kan? Nah, cara dengan sopan santun tetap juga dilakukan upaya ya. Tapi saya inginkan ya seperti ya, selalu melakukan upaya-upaya peran bahasan maupun atau belum pernah menerima solusi dari saudara atau penasihat saudara, dan biasanya kalau saya memang dilaporkan itu saya dilaporkan etik, tapi ya yang saya tahu langsung dilaporkan, saya juga tidak mengerti apa tersebut apa berhubung saya dilaporkan, ya, saya juga akan melakukan hukum kembali, melakukan beberapa peran sama dengan apa rekan tentang beberapa pelaporan mungkin informasi di Senamdi, Bang Pilih, apakah dilakukan lanjut Agus dengan Alvin atau dengan Bang Abbas, saya menghadirkan diri. Bagi saya terakhir, kebetulan mohon maaf pas dan jadi prinsip teman-teman, jika saya sebagai hukum dan saya melakukan hal yang tidak baik dan memang dalam praktik saya dalam melanggar etika norma-norma, saya tanggung jawab ya. Bismillah, upaya hukum dari saudara akan saya hadapi secara gentleman ya. Upaya hukum dari saudara saya akan juga lakukan upaya hukum yang sama. Nanti mungkin kita bisa melihat di proses hukum berikutnya, masyarakat juga mungkin bisa melihat ketika saya juga kemarin melakukan upaya-upaya tabayun dan lain sebagainya, nanti biar proses hukum yang melihat. Cuman ketika sudah dilakukan upaya hukum, maka hak saya juga melakukan upaya hukum. Dan mungkin tadi juga saya sudah mendengar informasi banyak sekali para advokat yang mendukung saya untuk mendampingi saya. Sudah ternyata lebih dari 70 orang. Terima kasih saudaraku rekan atas delivery course atau jiwa kursa kepada saya. Yang jelas insya Allah saya akan hadapi permasalahan hukum ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya sepakat yang salah itu salah, yang benar itu salah, yang itu benar ya. Jadi terakhir dari saya sebagai closing statement untuk para teman-teman yang mendengar dan melihat visual ini bentuk keseriusan saya ketika saya sudah dilakukan upaya hukum, maka sudah terputuslah di situ narasi-narasi yang memang harusnya saya batasi kemarin tidak saya batasi. Humble welcome kepada siapapun, kepada pengacaranya NP, kepada NP sendiri ya. Cuman dengan adanya begini mungkin akan lain, dan itu adalah hak saya untuk membela diri ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ketika saya, kenapa Bang Erdelo ini dilaporkan, karena seseorang merasa dirugikan. Meskipun kalau menurut keyakinan saya pelaporan saudara mungkin tentang narkoba atau narkoboy ya, nanti kita uji siapa saksinya, siapa orang yang memberikan informasi tersebut dan barang buktinya. Jadi dalam kasus hukum acara pidana ini bukan prejudice dan prejudice, tapi berikanlah barang bukti yang seterang-terangnya ya, terutama tentang mobil Alphard. Saya juga kebetulan sudah mengonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang mungkin ketika itu adalah hal yang dituduhkan kepada saya juga mungkin akan menghadirkan barang bukti STNK dengan kunci aslinya ada ya, termasuk pelaporan saya mungkin patut diduga ya, bahwa yang akan saya laporkan ke Dukcapil itu tentang KTP ganda saudara yang mungkin patut diduga ke depannya diperlakukan untuk perbuatan yang melawan hukum. Nanti kita juga akan melakukan pelaporan ya. Jadi kalau sementara masuk bahan yang masuk tentang NP yang sudah kami bicarakan itu ada sekitar 17 barang bukti ya, yang akan kami analisa, yang akan kami uji kepatutannya untuk bisa kami laporkan.
Tapi kalau yang saat ini baru 4 ya, 4 yang akan saya laporkan. Ya, nanti kita bertemu di ranah yuridis. Jangan-jangan nanti teman-teman bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang memang hoak ya, harus bisa dibuktikan. Orang yang bisa menyampaikan sesuatu harus bisa membuktikan, dan saya yakin penyidik juga profesional ya. Selanjutnya teman-teman, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebetulnya saya tidak mau hal seperti ini terjadi kepada saya, tapi hal ini adalah memaksa saya harus melakukan hal demikian ya. Jadi kalau misalkan nanti saya melaporkan beberapa yang patut diduga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh NP, yaitu hak saya ya. Dan silakan juga kita saling membuka di ruang persidangan atau di ruang majelis ketika saudara juga mau mempertimbangkan hal-hal yang lain ya. Jadi saya pun pemberitaan hari ini yang masuk media televisi sudah diketahui oleh keluarga saya, keluarga istri saya, sahabat-sahabat lembaga ya, dan sahabat-sahabat lembaga LSM, Ormas, OKP maupun media itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu adalah isyarat bahwa saya jangan tinggal diam ya. Teman-teman sudah tidak bisa meragukan lagi ketika saya nanti berstatement, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran kemarin saya bisa lebih arif dan bijaksana, lebih kepada substansional apa yang akan saya sampaikan. Dan mungkin saya cukupkan sekian karena mungkin waktunya juga terbatas. Sekali lagi saya sampaikan kepada awak media yang sudah hadir di RD Law and Partner, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ada jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di dalam permasalahan Agus dan Lopi. Semoga terselesaikan, termasuk kasus saya juga dengan Tenopi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.